Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 4 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sedang menyaksikan bahwa orang mulai melibatkan dirinya di dalam berbagai tindakan-tindakan yang jahat. Orang tidak mau hidup dalam suasana cinta kasih. Orang tidak mau mengasihi sesamanya. Orang tidak belajar untuk hidup mengalah. Orang tidak mau belajar untuk lebih melakukan kebenaran. Orang lebih suka melakukan hal-hal yang jahat di dalam hidup ini. Bagian kitab suci yang kita baca dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, memberikan gambaran itu kepada kita, bahwa kita akan berada di satu zaman di mana kita akan mengalami masa yang sukar, di mana manusia lebih suka mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini tentu sebuah gambaran di mana manusia sedang sampai pada satu titik di mana lebih dikuasai oleh
hawa nafsu dan kedagingan. Tidak lagi hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tetapi lebih hidup mengikuti hawa nafsu dan tuntutan kedagingan, yang menyebabkan hadir perilaku-perilaku dan pribadi-pribadi yang menunjukkan cara hidup yang tidak berkenan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dalam beberapa hari ini kita sudah mendengarkan berbagai informasi di beberapa tempat telah terjadi di mana orang saling membunuh. Keluarga-keluarga tidak hidup dalam keadaan damai satu terhadap yang lainnya. Ini tentu menjadi sebuah kesedihan bagi kita. Sebab bukankah kita adalah orang-orang yang hidup beragama, dan kita tahu nilai-nilai agama yang baik untuk menata hari-hari hidup kita. Bukankah kita telah belajar tentang hukum cinta kasih, di mana kita mesti sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan juga menghormati sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Bagian kitab suci ini mengingatkan kepada kita bahwa seluruh perilaku yang demikian yang menghina Tuhan itu bisa dapat terjadi oleh karena orang dapat beribadah hanya sekedar sebuah kebiasaan, sebuah formalitas, dan tidak benar-benar berserah diri penuh dalam tuntunan Tuhan. Ini tentu menjadi kesedihan bagi kita sebagai umat percaya masa kini. Karena itu kebenaran firman Allah ini menasihati kita supaya sebaiknya kita menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku yang demikian. Sebab bagaimana mungkin sebagai umat percaya kita masih melibatkan diri kita di dalam perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita. Bukankah seharusnya kita saling menghormati satu terhadap yang lain? Kenyataan ini tentu mau mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang mengalami sebuah degradasi cinta kasih. Kasih semakin hilang dari tengah-tengah kehidupan kita. Semestinya kita belajar dari Allah yang sudah sungguh mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Semestinya kita sadar bahwa dosa dan kelemahan hidup kita sudah dapat diampuni oleh Tuhan, dan kita sudah diajak untuk lebih mencintai kebenaran di dalam hidup ini. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memang harus berwaspada bahwa keadaan ini bisa dapat terjadi dan juga bisa dapat merasuki kehidupan kita, keluarga kita. Orang-orang yang kita kasihi bisa saja suatu saat dia berubah sekejap dan brutal, serta tidak lagi memiliki nilai cinta kasih dalam kehidupan bersama dengan kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ini sebuah gambaran
tentang kenyataan yang akan kita hadapi di dalam siara hidup kita di dunia ini. Dan jika kitab suci menggambarkan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman sebagaimana terbaca dalam bacaan kitab suci tadi, itu berarti keadaan ini pasti akan terjadi. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi pelaku dari berbagai perilaku kehidupan yang jahat sebagaimana yang digambarkan dalam kitab suci ini. Apakah diri kita yang bisa akan mengalami keadaan ini? Ataukah orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, atau tetangga-tetangga kita yang akan memasuki satu babak kehidupan di mana mereka akan menampilkan praktik hidup yang tidak berkenan dan tidak mempermuliakan nama Tuhan, serta tidak mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Yang pasti adalah bahwa keadaan ini bisa terjadi dalam rentang perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena itu tugas kita adalah berjaga-jaga. Tuhan Yesus dalam doa di Getsemani, ketika mendapati murid-muridnya tertidur dan tidak terjaga, Tuhan Yesus berpesan kepada Petrus dan teman-temannya. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut berwaspada. Kita patut berwaspada dan lebih tekun, lebih berserah diri kepada Tuhan. Dan jangan pernah kita menjalani aktivitas keagamaan kita hanya sekedar sebuah formalitas, bukan sebuah penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan di dalam hidup ini. Berhati-hatilah dengan keadaan hidup yang demikian. Hari ini tanda-tanda itu sudah mulai terjadi di beberapa wilayah kehidupan di mana kita menjadi bagiannya. Kita harus berwaspada, sebab roh yang sedemikian akan makin kuat bekerja dan memasuki siapa saja untuk dia kemudian bisa bertindak dan melakukan berbagai tindakan yang tidak berkenan, bahkan tidak manusiawi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu teruslah kita tekun dengan Tuhan, memohon kasih karunia-Nya. Dan baiklah kita lebih mendengarkan apa kata Roh Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita, daripada mengikuti bisikan-bisikan dan roh kedagingan di dalam diri kita. Kita perlu kerja ekstra dan waspada di dalam hari-hari hidup ini. Supaya demikian, keluarga kita, tetangga kita, sesama kita umat manusia boleh terselamatkan di hari dan zaman yang makin penuh dengan banyak tindak kejahatan ini. Percayalah bahwa Tuhan tetap akan mendampingi kita. Dia sudah menganugerahkan rohnya di dalam diri kita, dan karena itu dia pasti akan mengendalikan kehidupan kita. Karena itu dengar apa kata Tuhan bagi hidup ini, dan jangan mengikuti hawa nafsu kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita dan menjauhkan kita dari berbagai perilaku yang jahat di dalam hari-hari hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus melawat dan mengingatkan kepada kami. Kami mohon kepada-Mu, Roh Kudus, terus membantu kami, mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran dan menjauhkan diri kami dari perilaku-perilaku yang jahat di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Malam sudah menjadi bahagian buat kami.
Sesaat sebentar kami akan beristirahat. Tapi hamba ingat untuk orang-orang yang sedang dalam penderitaan sakit, baik itu di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Mereka sedang menjerit meminta pertolongan. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus kepada umat-Mu. Biarlah mereka mendapatkan pertolongan ya Bapa. Juga berbagai kesusahan dan kesukaran lainnya yang tengah dihadapi oleh umat-Mu. Bapa, pilihlah umat-Mu dan beri pembelaan bagi umat-Mu. Kuatkan iman percaya umat-Mu, perteguhkan hati mereka untuk benar-benar berserah penuh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengar dan sambut kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.